Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sebuah studi kasus yang jujur aja kocak banget tapi juga bikin kita mikir. Kita bakal ngomongin soal keluarga Mang Adui. Gimana ceritanya keributan keluarga sehari-hari yang super chaos ini malah bikin mereka viral secara nggak sengaja di internet. Menarik banget kan? Yuk langsung aja kita bedah kisahnya. Coba deh kalian bayangin, di sebuah kampung yang biasanya tenang banget, tahu kan? Yang kalau malam tuh cuma kedengeran suara jangkrik atau sesekali bunyi notifikasi dari HP. Nah, tiba-tiba ketenangan itu pecah. Pecah karena apa? Karena keributan satu keluarga yang hebohnya kedengeran sampai ke RT sebelah. Keluarga Mang Adui ini nggak terkenal karena mereka kaya raya atau punya jabatan, tapi murni karena tingkat kebisingan mereka yang benar-benar luar biasa. Dan keributan ini punya rutinitas yang konsisten banget. Pagi hari di rumah Mang Adui itu selalu dan beneran selalu dimulai dengan 3 hal mutlak. Pertama, ayam berkokok. Kedua, penemuan tragis kalau air galon tiba-tiba habis. Dan yang ketiga, ini nih puncaknya. Istrinya, yaitu Ce Mumun, ngamuk-ngamuk karena suaminya masih asyik tidur dengan alasan semalam habis lembur rapat strategi warga, alias main gapleh. Kekacauan pagi hari ini tuh udah kayak ekosistem natural buat mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian profil. Biar kita kenal lebih dekat nih sama karakter dari trio Mang Adui ini. Kalau kita perhatiin, ada kontras yang lucu banget antara apa yang kelihatan di luar sama aslinya. Contohnya Mang Adui. Dari luar dia kelihatan kayak bapak-bapak pemalas yang sering bikin istrinya darah tinggi. Tapi aslinya, dia ini motor utama yang bikin rumah selalu penuh tawa. Terus ada Ce Mumun. Kelihatannya sih cerewet, tiap pagi ngomel terus, tapi faktanya dia tuh sosok yang paling perhatian sama keluarganya. Dan tentu aja, sang anak tunggal, Neng, di luar mulutnya savage dan sarkas abis, tapi di dalam hati dia tuh paling bangga loh sama keluarganya. Jadi intinya di balik omelan dan perdebatan mereka tiap hari itu, ada lapisan kasih sayang yang dalam banget. Ngomong-ngomong soal Neng, kita nggak bisa ngelewatin celetukannya yang super datar tapi nusuk. Waktu ditanya ibunya lagi belajar apa main hake terus, Neng dengan santai jawab kalau dia lagi belajar jadi orang kaya lewat TikTok. Kocak kan? Tapi siapa sangka celetukan savage ini malah memicu reaksi berantai. Kalimat ini tiba-tiba nyalain ambisi di kepala bapaknya. Mang Adui ngerasa, wah kerja keras secara fisik tuh udah kuno. Kunci sukses zaman sekarang ya jadi content creator. Nah, dari situ kita masuk ke fase selanjutnya. Ambisi konten modal nekat. Mari kita lihat gimana eksekusi ide cemerlang Mang Adui ini. Kalau kalian ngebayangin studio podcast modern yang mikrofonnya mahal dan pencahayaannya estetik, mending lupakan aja. Mang Adui bikin studio podcast pakai setup yang bener-bener modal nekat. Pertama, dia pakai kamera dari HP bekas yang layarnya udah retak. Terus buat pencahayaan dramatisnya, dia pakai lampu darurat alias emergency lamp. Dan yang paling epic, tripodnya dibikin dari tumpukan ember cat. Ini tuh improvisasi level kampung yang jenius banget sekaligus bikin ngakak. Waktu Ce Mumun protes dan bilang kalau rumah mereka yang atapnya masih bocor ini nggak pantas buat dijadiin konten, Neng lagi-lagi keluarin analisis yang luar biasa tajam. Dia setuju sama ide bapaknya dan bilang, netizen tuh suka penderitaan. Ini savage banget, tapi valid kan? Ini observasi yang super akurat tentang kultur internet modern dan apa yang sebenarnya disukai penonton. Mereka suka hal-hal yang realistis dan tanpa filter. Akhirnya podcast pun dimulai dengan nama Curhat Warga Plus 62. Topik pertamanya lumayan klasik, ngomongin kenapa suami suka lupa kalau disuruh beli bawang. Mang Adui membela diri, katanya itu bukan lupa, tapi soal seleksi prioritas. Terus Neng nyindir, masa prioritas bapaknya malah beli kopi sachet? Nah, Mang Adui balas pakai argumen yang epik banget. Dia bilang beli kopi sachet itu bukan cuma soal minuman, tapi kebutuhan spiritual buat bertahan hidup di tengah kerasnya dunia rumah tangga. Tapi, perbincangan spiritual ini ternyata nggak bertahan lama. Kita lihat timelinenya deh. Menit ke-0, podcast mulai dan berjalan lancar. Baru di menit ke-5, tiba-tiba ada suara benda jatuh kenceng banget. Ternyata ada ayam peliharaan masuk ke dalam rumah layaknya pencuri profesional dan nyolong gorengan. Terus di menit ke-6 kekacauan total terjadi. Si ayam lompat ke meja, gelas teh tumpah ruah, dan piring berisi mie goreng melayang di udara. Rencana bikin talk show keluarga seketika berubah jadi arena invasi unggas. Nah, di tengah kepanikan luar biasa itu, pas Ce Mumun nyuruh Mang Adui buat matiin rekaman dan ngejar si ayam, Mang Adui malah nunjukin insting seorang produser jenius yang sama sekali nggak disengaja. Sambil lari kocar-kacir, dia teriak ke Neng, "Jangan di-cut, konten begini natural." Mang Adui secara nggak sadar paham satu hukum besi konten viral. Momen yang mentah
Chaos dan gak dipoles sama sekali, justru itulah materi yang paling bisa ngikat perhatian penonton. Jadi coba deh kita bandingin. Ekspektasi awal Mang Adu itu pengen bikin acara talk show yang deep dan relatable soal kehidupan keluarga. Tapi realita dari rekaman itu yang ada malah dokumenter komedi bencana fisik murni, dibintangi oleh seekor ayam yang kelaparan di atas meja makan yang hancur berantakan. Bener-bener nggak ada satupun yang berjalan sesuai rencana. Bagian selanjutnya, tragedi ayam bawa hoki. Kita bakal bahas aftermath atau dampak dari insiden kacau tadi. Dan tebakan kalian pasti benar. Besok paginya video itu langsung viral. Tapi pertanyaannya, apa sih yang bikin netizen tertarik? Ternyata mereka bukan cuma ngetawain si ayam peliharaan itu, mereka malah jatuh cinta sama dinamika keluarga Mang Aduy. Banyak netizen yang komentar kalau sosok bapaknya tuh relatable banget, mirip sama paman mereka sendiri. Terus mereka suka lihat emaknya yang galak tapi kelihatan banget ngejaga keluarga. Dan pastinya mereka terhibur sama celetukan tajam si anak. Netizen tuh ngerasa ngeliat cerminan kekacauan keluarga mereka sendiri di video itu. Pas videonya viral, istrinya masih aja ngomel karena ngerasa aib rumah tangga mereka kesebar luas. Tapi, merespons semua itu, Mang Adu justru ngasih kesimpulan yang filosofis banget. Dia bilang, rezeki nggak selalu datang dalam ketenangan. Ini benar-benar ngena sih. Kadang peluang, keberuntungan, atau hal-hal baik itu nggak melulu datang dari kondisi yang sempurna dan estetik. Kadang, berkah terbesar itu justru muncul tepat di tengah badai. Atau kalau di kasus ini, di tengah mie goreng yang terbang berhamburan. Ketenaran ini pastinya bikin ambisi Mang Adwi meroket tajam. Dia nggak mau cuma berhenti di insiden ayam, dia langsung gerak cepat eksekusi ide-ide konten selanjutnya. Mulai dari ngevlog gaya investigasi, nyari sandal yang hilang di masjid, sampai tantangan mukbang seblak level 20 yang ujung-ujungnya bikin dia masuk angin. Saking pedenya, dia bahkan dengan super yakin bilang ke istrinya kalau dia mau segera beli mobil dari hasil ngonten. Tapi ya, namanya juga keluarga Mang Adui, nggak ada ambisi selangit yang dibiarin melayang bebas gitu aja tanpa ditarik balik ke realita. Pas Cemumun ngingetin kalau suaminya itu jangankan punya mobil, SIM aja nggak punya, Neng langsung ngeluarin roastingan tajamnya. Belajar parkir dulu pakai gerobak. Ini ngingetin kita dengan kocak banget ya, kalau seviral apapun kalian di dunia maya, di mata keluarga, kalian tetap aja orang yang sama dengan skill nyetir yang masih dipertanyakan. Oke, dari semua kekacauan tadi, mari kita tarik sedikit napas dan bahas makna sebenarnya dari rumah yang bahagia berdasarkan studi kasus ini. Kisah keluarga Mang Adui ini sebenarnya ngasih kita definisi baru tentang apa itu rumah. Kita tuh sering banget dikondisikan buat mikir kalau rumah idaman itu adalah rumah yang tenang, rapi, dan sempurna kayak di majalah arsitektur. Padahal definisi sebenarnya jauh lebih hangat dari itu. Rumah mungkin aja bentuknya kecil, atapnya bocor, dan di dalamnya penuh sama teriakan omelan di pagi hari, suara panci yang beradu, atau bahkan seekor ayam yang tiba-tiba nyolong makanan. Tapi, kalau semua kekacauan itu dibungkus dengan tawa bareng, rasa saling menerima, dan kasih sayang yang tulus, itulah esensi paling sejati dari sebuah rumah yang bahagia. Nah, sebagai penutup, pembahasan ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita renungan. Kita udah ngelihat gimana indahnya kekacauan di keluarga Mang Adui. Jadi, saya mau ngajak kalian buat lihat ke dalam rumah kalian sendiri. Ketidaksempurnaan apa sih yang sebenarnya bikin ikatan keluarga kalian justru jadi makin kuat? Dan seperti apa versi rumah bising dan bahagia milik kalian? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.